Selamat siang semuanya. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang matriks lagi, matriks juga, tapi materinya tentang operasi matriks itu. Apa operasi matriks itu? Operasi matriks adalah ya seperti operasi bilangan. Seperti operasi bilangan pada umumnya ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Tapi kalau di matriks nggak ada bagian. Adanya yang mau kita bahas sekarang ini tentang penjumlahan sama perkalian. Nah, di penjumlahan ini teknisnya hampir sama kayak penjumlahan bilangan pada umumnya, kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 sama. Cuman yang membedakan adalah di sini kita menjumlahkan tidak hanya satu bilangan, tapi lebih dari satu bilangan atau minimal 2 bilangan dalam satu kolom matriks, dalam satu kolom matriks yang mempunyai urut. Sekarang kita akan menjumlahkan matriks dan mengalikan matriks. Nah, di penjumlahan matriks ini syaratnya urutnya harus 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau lebih singkatnya harus mempunyai urut yang sama. Kenapa? Karena nanti kalau urutnya nggak sama, nanti yang kelebihan itu mau dijumlahkan atau dikalikan kemana? Karena nggak ada pasangannya. Sekarang kita akan bahas yang pertama penjumlahan matriks dulu. Oke? Karena penghapusnya hilang, maka saya akan menggunakan kain ajaib. Gak apa ya? Daripada gak perlu hapus, itu bisa suara hapus. Nah, sekarang kita mulai dari penjumlahan matriks. Nah, di penjumlahan matriks ini syaratnya urutnya harus sama, minimal 2 kali 2. Kalau maksudnya gini, ketika urut harus sama itu dari matriks 1 ke matriks yang lain itu urutnya harus sama. Kalau matriks A misalkan mempunyai urut 2 kali 2, maka matriks B juga mempunyai urut 2 kali 2. Kalau matriks A mempunyai urut 2 kali 3, maka matriks B juga harus mempunyai urut 2 kali 2. Nggak boleh beda, harus sama. Kalau untuk ketentuan bilangan bebas, karena namanya juga penjumlahan, pasti kan sekarang bilangan. Cuma yang kita tekankan di sini urutnya harus sama dari kedua matriks tersebut. Misalkan kita mempunyai matriks A yang mempunyai bilangan 2,
1, 3, 4. Dan dijumlahkan dengan matriks B yang mempunyai bilangan yang mempunyai ordo yang sama tapi bilangannya berbeda. 5, 7, 8, 9. Nah, maka A ditambah B sama dengan di sini kan matriksnya ordonya udah sama ya. Ordonya 2 kali 2. Dia mempunyai garis 2 dan kolom 2. Dia mempunyai garis 2 dan mempunyai kolom juga 2. Kebalik. Dia mempunyai kolom 2 dan mempunyai garis juga 2. Di matriks B juga sama. Dia juga mempunyai garis berjumlah 2 dan mempunyai kolom berjumlah 2. Tapi di sini kita perhatikan angkanya boleh berbeda. Angkanya berbeda ya di atas sama di bawah. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya, bilangan yang mempunyai letak atau posisi yang sama menjumlahkan 2 bilangan yang mempunyai posisi dan letak yang sama. Nah, kita lihat di sini. Maksudnya gimana posisi dan letak yang sama? Misalkan bilangan 2 dalam matriks A, kita nggak boleh menjumlahkan dengan sebaran bilangan pada matriks B. Harus sesuai posisinya. Misalkan 2 ada di pojok kiri atas, maka yang boleh kita tambahkan dengan bilangan 2 ini harus mempunyai posisi yang sama, yaitu matriks 5. Nah, bilangan kiri atas dijumlahkan dengan bilangan kiri atas juga. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya kita tuliskan. Urut ya. Dalam matematika kita harus disiplin dan sesuai urutan. Yang pertama 2 dengan 5 kita jumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sama dengan 7. Kemudian yang selanjutnya bilangan 1 kita jumlahkan dengan 7. Hasilnya 1 tambah 7 sama dengan 8. Nah, atau gini nih, guys, yang lebih lebih jelasnya pelan-pelan dulu ya. 2 ditambah 5. Kemudian 1 ditambah 7. 1 ditambah 7. Kemudian yang bawahnya 2 ada 3. 3 dijumlahkan dengan 8. Dan 3 ditambah 8. Agak miring ya, enggak apa ya. Terus yang terakhir ada 4 ditambah dengan 9. Kita tulis 4 ditambah 9. Nah, baru kita jumlah. Berarti hasilnya sama dengan 2 tambah 5
7. Kemudian 1 tambah 7, 8. Tidak banyak. 3 tambah 8, 11. 4 tambah 9, 13. Nah, benar ya, teman-teman ya. Jadi syaratnya dari penjumlahan matriks ini adalah kedua matriks harus mempunyai ordo yang sama. Di sini kan ordonya 2 kali 2. Di matriks A ordonya 2 kali 2. Maka di matriks B ordonya juga harus 2 kali 2. Gimana kalau matriks A ini ordonya 2 kali 3? Maka di matriks B juga ordonya harus 2 kali 3. Nggak boleh 2 kali 2. Misalkan begini contohnya, ada matriks C yang mempunyai ordo 2 kali 3. Ordonya garis kali kolom ya, 2 kali 3, berarti yang di bawah ada 3 bilangan. Ada misalkan 2, 5, 8. Kemudian di kolom kedua ada 3, 3, 4. Nah, bagaimana dengan kita matching? Apakah bisa? Nah, misalkan dari 5 kita tambahkan dengan 2, bisa. Hasilnya 7. Kemudian 7 ditambahkan dengan 3, hasilnya 10. Terus 8 ditambahkan dengan 5, hasilnya 13. Kemudian 9 ditambahkan dengan 3, hasilnya 12. Nah, di matriks B ini udah habis karena dia cuma hanya mempunyai ordo 2 kali 2, yaitu dia punya garis 2 dan kolom 2. Misalkan di matriks C ini dia mempunyai ordo 2 kali 3, atau dia mempunyai garis 3 baris dan mempunyai kolom 2. Nah, kan nggak imbang. Nah, terus yang 8 sama 4 ini kemana? Dijumlahkan dengan bilangan yang mana? Nah, maka itu salah. Maka ini salah. Ini salah. Nah, kenapa kok salah? Saya ulangi lagi, karena dia mempunyai ordo yang berbeda dan bilangan yang tidak mempunyai pasangan ini tidak bisa dijumlahkan. Tidak ada pasangan penjumlahannya. Kak, gimana kalau misalkan 8 ditambah 4? Nggak boleh. Nggak boleh karena kita menjumlahkan matriks B dengan matriks C, bukan matriks C dengan matriks C atau apa yang ngawur. Nggak boleh. Harus sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya B, matriks B ditambah matriks C, matriks B ditambah dengan matriks C. Tapi karena di sini matriks C-nya ordonya beda dengan matriks B, maka tidak bisa dijumlahkan.
Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Kita misalkan coba latihan dengan data. Yang kita kan penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks yang sudah kita pelajari bahwa matriks A ditambah dengan matriks B atau matriks C ditambah dengan matriks D itu hanya bisa dijumlahkan ketika dia ordonya sama. Mereka memiliki ordo yang sama. Kenapa kok gitu? Kenapa kok harus ordonya sama? Karena nanti kasihan yang dia nggak ada teman penjumlahannya, dia nggak bisa dijumlahkan dan hasilnya tidak valid. Nah, sekarang masuk ke materi kedua. Apa materi kedua tadi? Materi keduanya perkalian matriks. Apa sih perkalian matriks itu? Apa bedanya sama penjumlahan? Apa bedanya sama penjumlahan? Apa bedanya dengan penjumlahan matriks? Nah, bedanya kalau di penjumlahan matriks yang tadi itu kita menjumlahkan matriks satu dengan matriks lainnya dengan berdasarkan ordo yang sama. Nah, kalau perkalian matriks itu juga sama, tapi nggak bisa asal sembarang menjumlahkan dengan posisi yang sama. Ada caranya sendiri. Setelah ini kita akan bahas lagi. Dalam perkalian matriks ini kita bisa mengalikan dua matriks dengan ordo yang sama juga. Syaratnya dengan ordonya juga harus sama. Kalau tidak sama nanti nggak bisa. Misalkan kayak tadi ordo 2 kali 2 hanya bisa dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 2, 2 kali 3 dengan 2 kali 3, 3 kali 4 dengan 3 kali 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ada di perkalian matriks. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian matriks. Sama seperti penjumlahan, tapi nggak semuanya sama. Kita misalkan kita ada matriks A, jangan alis. Matriks N. Kita punya matriks N yang mempunyai ordo 2 kali 2 juga. Ada bilangan 8, 2, 3, sama 3. Dengan matriks B yang harus mempunyai ordo 2 kali 2 yang mempunyai bilangan 1, 5, 6, dan 2. Lalu pertanyaannya, matriks N dikalikan dengan matriks B, berapa hasilnya? Nah, ini cara pengalikannya. Kita buat kurung matriksnya. Caranya dalam perkalian matriks ini cara mengalikannya yaitu baris
dikali kolom, atau bukan garis dikali kolom ya, lebih tepatnya yaitu angka yang ada pada baris satu ini. Misalkan kita harus urut ya mengalihkannya, harus dari kiri atas dulu. Bahkan ada matriks 8, maka kita mengalihkannya dengan 8 dikali 1 dengan 2 dikali ditambah 2 dikali 6. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau dalam perkalian matriks ini ya seperti yang saya bilang tadi, baris dikali kolom, tapi dengan memperhatikan bilangan yang mana yang ingin dikalikan lebih dahulu. Jika kita mau mengalihkan 8, maka kita lihat dulu angka 8 ini ada di baris berapa dan di kolom berapa. Ternyata angka 8 ini ada di baris pertama, kolom kedua. Maka nanti mengalihkannya dari matriks M kita pilih baris pertama, dan di matriks B kita pilih kolom pertama juga. Nah, berarti kita tuliskan 8 kali 1. Kita tuliskan dulu 8 kali 1 ditambah dengan 2 dikali 6. 2 dikali 6. Harus urut ya, harus disiplin. Kita nggak bisa mengalihkan 8 dikali 6, nggak boleh. Harus 8 dikali 1 kemudian ditambahkan 2 dikali 6. Bilangan baris pertama yang ada pada sebelah kiri dikalikan dengan kolom yang bilangan yang ada pada kolom di paling atas, di baris paling atas. Dan yang bilangan sebelah kanan yang ada pada baris pertama harus dikalikan dengan bilangan yang ada di bawah, atau bilangan kedua. Ini kan kedua, dari kiri kan ini itu bilangan kedua, maka dari kolom harus juga bilangan kedua, yaitu bilangan. Nah, kemudian kita mau menghitung 3 dulu, tidak apa-apa. 3 dikalikan dengan 1 dulu. Harus urut ya, kalau misal kolom harus dari atas ke bawah, kalau baris harus dari kiri ke kanan. 3 dikalikan dengan 1. 3 dikali 1 ditambahkan dengan 3 dikali 6. 3 dikali 6. Nah, kemudian matriks kemudian bilangan yang pada baris kanan itu 2 paling atas itu. Tapi di sini, nah kita perhatikan lagi bilangan 2 ini posisinya di mana? Kita lihat posisinya ternyata ada di baris kedua, baris ke-1. Kalau yang 3 ini tadi kan ada di baris kedua, kolom ke-1. Kalau 2 ini ada di baris kedua, kolom ke-1, maka kita harus mengalihkan di matriks B dengan bilangan kolom kedua, kita harus mengalihkan di matriks B, yaitu baris kedua. Nah, berarti kita ketahui berarti 2 dikalikan dengan 6
5. Nanti kita tulis di sini 2 dikali 5. Kemudian selanjutnya kita akan mencari hasil perkalian yang ada di sebelah sini, yaitu di baris kedua, itu ada di baris kedua ya, baris kedua. Nah, tapi kita harus mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua untuk mencari hasil bilangan dari baris pertama dan baris kedua, untuk mencari sekarang kita akan kita sekarang akan mencari hasil bilangan matriks yang ada di kolom kedua, Nah, mengalihkannya juga harus urut. Kalau dari baris harus mengalihkan dari kiri ke kanan, kalau dari kolom harus dari atas ke bawah. Nah, karena yang mau kita cari adalah baris pertama, maka yang di matriks M kita harus mengalihkan dari baris pertama dengan kolom kedua, karena kita akan mencari hasil dari kolom kedua. Nah, berarti langsung kita masukkan hasil. Berarti 8 dikali dengan berapa? 5 tambahkan 2 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian kita mencari hasil dari baris kedua bila kolom kedua, maka kita harus mengalihkan dari baris yang kedua juga dengan kolom yang kedua. Berarti kita mulai dari kiri dulu, kita bilangan 3 dikalikan dengan 5. 3 dikali 5, kemudian ditambahkan dengan 3 yang sebelah kanan yang selanjutnya, 3 dikali dengan 2. 3 dikali dengan 2. Nah, kita hitung. Berarti kita kasih hasilnya 8 dikali 1, 8. Ditambah dengan 2 dikali 6 sama dengan 2. Kita tulis di sini ya, 8 dikali 1, 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. Kita tulis di sini 12. Ini tambah. Nah, kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian kita mendapatkan dengan 2 kali 2, 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian selanjutnya ada 3 kali 1 sama dengan 3. Kita tulis di bawahnya biar kelihatan jelasnya. 3 ditambahkan dengan 3 kali 6 sama dengan 14. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Tambahkan dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 12 hasilnya 20. Maka kita tulis sesuai dengan posisinya di perhitungan ini, sesuai dengan posisinya, berarti 20.
20. Nah, sesuai ya, ada di baris pertama dan di kolom ada di baris pertama dan di kolom pertama. Ini juga di baris pertama dan di kolom pertama. Kemudian yang bawahnya ada 3 tambah 18 sama dengan 21. Kemudian selanjutnya ada 40 tambah 4. 40 tambah 4 ada 44. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada 15 tambah 6. Hasilnya juga 21. Ini adalah jawaban dari perkalian matriks M dan matriks B. Nah, di sini teman-teman udah paham ya gimana sistem perkalian matriks, yaitu kita harus melihat posisi dari bilangan yang akan dikalikan di baris mana dan di kolom mana, dan harus dikalikan dengan baris mana dengan kolom mana. Nah, ini hasilnya bisa dipahami ya teman-teman. Sampai di sini dulu video belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita ulangi lagi. Tadi yang pertama apa? Ada penjumlahan matriks. Apa aja penjumlahan matriks itu? Penjumlahan matriks apa aja syaratnya? Syaratnya harus ordonya memiliki ordo yang sama dari dua matriks yang akan dijumlahkan. Matriks A mempunyai ordo 2 kali 2, maka matriks B juga harus mempunyai ordo 2 kali 2. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks juga harus memiliki ordo yang sama, yaitu jika matriks M mempunyai ordo 2 kali 2, maka matriks B harus mempunyai ordo 2 kali 2 juga. Nah, tapi perbedaan dari penjumlahan matriks dengan perkalian matriks itu ada di sistem penghitungannya, cara menghitungnya. Kalau penjumlahan matriks, tadi kita menghitung dari posisi bilangan di jumlah. Posisi bilangan di matriks tersebut harus sama dengan matriks yang dijumlahkan. Kalau di perkalian matriks, kita harus melihat posisinya juga. Cuman di cara pengerjaannya ini kita mengalihkannya bilangan yang ada di baris itu dan kolom itu. Ya, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Jika ada banyak kesalahan atau salah ucap atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman kalian supaya video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan